matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Kalian tahu kita mau bahas apa di video kali ini? Ya, kita akan bahas tentang penerapan atau aplikasi pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bu Sur akan memberikan beberapa contoh alias contoh soal yang bisa kalian simak baik-baik, oke? Untuk contoh yang pertama, Ibu punya soal seperti ini. Berat badan Yustia kurang 12 kilo dari 7 kali berat badan Busur. Jumlah berat badan mereka kurang dari 87 kilo. Tentukan model matematikanya. Ayo kita jawab bersama-sama ya. Jadi di sini kita akan misalkan dulu dengan kalimat yang ada di atas. Misal nih, berat badan Busur kita misalkan dengan Y kilo. Maka berat badan Yustia berdasarkan soal di atas berarti menjadi 7 kali Y dikurang dengan 12 ya, karena kurangnya 12 kilo. Nah, kemudian dari kalimat berikutnya kita memperoleh kalimat matematikanya jumlah berat badan mereka kurang dari 87. Jadi dituliskan seperti ini ya. Jumlah berat badan mereka tandanya berarti menjadi kurang dari ya, kurang dari 87. Nah, kita substitusi itu nilai-nilainya. Berat badan Busurnya dengan Y, kemudian berat badan Yustianya dengan 7Y dikurang 12. Kan penjumlahan berat badan mereka ya. Jadi, jumlah berat badan mereka kurang dari 87 berarti Y ditambah dengan 7Y dikurang dengan 12 kurang dari 87. Lalu kemudian Y ditambah 7Y adalah 8Y. Jadi 8Y dikurang 12 itu kurang dari 87. Nah, jadi seperti itulah model atau kalimat matematikanya ya. Jadi model matematikanya adalah 7Y dikurang 12 kurang dari 87. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Baik, contoh berikutnya. Busur punya soal seperti ini. Panjang sisi sebuah persegi adalah 5A cm. Jika keliling persegi tersebut tidak lebih dari 52 cm, buatlah model matematikanya. Hayu kita jawab bersama-sama soal tersebut. Nah, seperti biasa kita misalkan dulu ya soal tersebut. Jadi kita misalkan saja panjang sisi perseginya itu tadi dengan 5A cm. Maka dari keliling kita memperoleh keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Jadi karena sisinya 5A berarti 4 kali 5A. 4 kali 5 adalah 20. Jadi sama dengan 20A cm. Nah, dari kalimat pada soal keliling persegi tidak lebih dari 52 cm, berarti keliling persegi tersebut kurang dari 52 cm atau sama dengan 52 cm. Jadi kita akan memakai tidak lebih atau kurang dan juga sama dengan. Jadi model matematikanya adalah 20A kurang dari sama dengan 52. Begitu ya. Mudah bukan? Contoh berikutnya, Busur punya nih sebuah truk bermuatan nanas dan buah naga. Berat muatan buah naga kurang 100 kilo dari muatan nanas. Truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 7 ton. Susunlah pertidaksamaan dalam X, kemudian selesaikanlah. Jadi kalau ini selain kita membuat model matematikanya harus kita selesaikan ya. Jadi harus tahu nilai X-nya. Yuk kita jawab bersama-sama. Seperti biasa kita akan memisalkan dulu ya variabelnya. Yakni kita misalkan bahwa muatan nanasnya itu tadi dengan X kilogram ya. Maka dari kalimat di atas kita memiliki
permisalan lagi, berarti muatan buah naganya itu menjadi X dikurang 100 kilo ya, karena kurang 100 kilo dari muatan nanas. Nah, lalu kemudian dari kalimat truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 7 ton. Berarti garis bawahi kata tidak boleh melebihi, berarti kita punya nih muatan keduanya ketika dijumlahkan ya, muatan nanas ditambah dengan muatan buah naga itu harus kurang dari atau sama dengan 7.000. Dari mana Bu 7.000? Kita rubah dulu 7 tonnya ya ke kilo karena satuannya harus sama. Jadi kita buat ke kilo dulu. Lalu kita masukkan ya atau substitusi muatan nanasnya dengan X, berarti buah naganya dengan X dikurang 100. Kemudian kita jumlahkan itu harus kurang dari sama dengan 7.000. Lalu X ditambah X itu sama dengan 2X, dan kedua ruas kita jumlahkan dengan 100 karena agar 100-nya di sebelah kiri itu hilang. Berarti 2X itu kurang dari sama dengan 7.000 ditambah 100 menghasilkan 7.100 ya. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2 agar kita memperoleh nilai X, sehingga X itu kurang dari 7.100 dibagi dengan 2, maka kita peroleh X-nya itu kurang dari sama dengan 3.550. Nah, karena muatan truk tersebut tidak boleh 0 dan juga tidak bernilai negatif, maka penyelesaiannya itu adalah X-nya itu berarti muatan nanasnya itu antara 0 dan sampai dengan 3.550 kilo ya. Jadi maksimalnya itu di 3.550 kilo. Berarti tapi harus lebih dari 0 ya. Nah, seperti ini jadi himpunan penyelesaiannya. Oke, mudah bukan? Oke, contoh selanjutnya busur punya ukuran panjang sebuah persegi panjang kurang 7 cm dari 3 kali lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut lebih dari 18 cm. Susunlah pertidaksamaan dalam Q, kemudian selesaikanlah. Nah, seperti biasa ya, seperti contoh sebelumnya, ini harus diselesaikan sampai kita menemukan nilai Q yang memenuhi. Ayo kita jawab bersama-sama yuk soal seperti ini. Nah, seperti biasa juga kita akan memisalkan dulu ya untuk mencari variabelnya. Di sini busur memisalkan bahwa lebarnya itu kita misalkan tadi dengan Q cm ya, maka kita peroleh panjangnya dari kalimat tersebut menjadi P-nya itu adalah 3Q dikurangi 7 karena 3 kali lebarnya tapi dikurang dari 7 cm. Lalu kemudian ada kalimat keliling persegi panjang tersebut lebih dari 18, maka tandanya adalah lebih dari ya. Jadi keliling persegi panjang lebih dari 18. Kemudian keliling itu adalah keliling persegi panjang itu 2 panjang ditambah 2 lebar, berarti lebih dari 18. Nah, panjangnya kita ganti yuk dengan 3Q dikurang 7. Kita substitusi ya. Lalu lebarnya kita ganti dengan Q. Jadi 3 dalam kurung 3Q dikurang 7 ditambah 2Q itu lebih dari 18. Distributif ya. Berarti 2 dikali 3Q menjadi 6Q. 2 dikali 7 berarti menjadi 14. Jadi kita peroleh 6Q dikurang 14 ditambah 2Q lebih dari 18 ya. Lalu kita kumpulkan yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak punya dengan yang tidak punya. Maka kita peroleh 6Q ditambah 2Q, lalu kedua ruas ditambah dengan 14 ya untuk menghilangkan dikurang 14 di ruas sebelah kiri. Maka kita peroleh 6Q ditambah 2Q itu berarti 8Q. Sedangkan ruas sebelah kanannya 18 ditambah 14 itu adalah 32. Lalu kemudian kita bagi kedua ruas dengan 8 sehingga diperoleh nilai Q, yakni Q-nya itu lebih dari 32 dibagi 8, jadi Q-nya lebih dari 4 ya. Nah, karena nilai dari panjang maupun lebarnya itu tidak bernilai 0 ataupun negatif, maka penyelesaiannya adalah Q-nya itu antara 0 dan 4 ya. Jadi harus lebih dari 0 tapi dia tidak boleh lebih dari 4 ya. Nah, seperti itu jadi nilai yang memenuhi untuk Q-nya. Sampai sini paham bukan? Baik, contoh berikutnya busur punya soal seperti ini.
Uang Fahrul Rp2.000 kurangnya dari 3 kali uang Dimas. Jumlah uang mereka tidak lebih dari Rp10.000. Susunlah pertidaksamaan dalam P, kemudian selesaikanlah. Nah, seperti biasa kita akan menjawab soal-soal ini bersama-sama. Nah, kita akan misalkan dulu di sini ya. Kita misalkan uang Dimasnya dengan P seperti tadi dimisalkan di contoh di soal. Nah, dari sini kita memperoleh berarti uang Fahrul itu 3 kali uang Dimas dikurang dengan 2.000. Jadi uang Fahrul 3P dikurangi 2.000. Lalu kemudian ada perkataan jumlah uang mereka tidak lebih dari 10.000. Berarti tidak lebih itu artinya kurang dari sama dengan 10.000. Uang Dimasnya kita ganti dengan P dan uang Fahrulnya kita ganti dengan 3P dikurang 2.000. Lalu kemudian kita jumlahkan ya, P ditambah 3P itu berarti 4P. Lalu kedua ruas kita jumlahkan dengan 2.000 untuk menghilangkan dikurang 2.000 di sebelah kiri. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4. Jadi tadi 10.000 ditambah 2.000 jadi 12.000 ya. Lalu kemudian 12.000-nya kita bagi dengan 4 ya, karena kedua ruas dibagi 4. Nah, kemudian P-nya itu berarti dia kurang dari atau sama dengan 12.000 dibagi 4, yaitu 3.000 ya. Sehingga kita akan memperoleh himpunan penyelesaiannya karena uang Dimas tidak bernilai 0 dan juga negatif, maka penyelesaiannya adalah P-nya itu antara 0 sampai 3.000 ya. Jadi lebih dari 0 dan maksimalnya adalah 3.000. Sampai sini paham kan ya? Nah, itu dia beberapa contoh alias contoh soal tentang penerapan PTLSP dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah menonton video ini kalian semakin paham tentang konsep ini ya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, hadiah istimewa untuk kalian di akhir video ini adalah silahkan kalian cari atau sebutkan contoh penerapan atau aplikasi di PTLSP ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah diselesaikan, cukup kasusnya saja ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan juga sebutkan nama dan kelas kalian. Dan tolong diingat ya, ketika sudah dipakai oleh orang lain, tolong kalian cari lagi yang lain. Kalian bisa memikirkan itu ya, kalian semua pintar, oke? Sekian video dari Ibu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like videonya, kemudian di share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya. Kita akan berjumpa lagi di video busur selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik, yes saya pasti bisa. Dadah.